Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah kenikmatan, yaitu nikmat sehat, hingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan wa'afiat. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang menyampaikan sebuah ceramah atau pidato singkat untuk tugas bahasa Indonesia saya dengan judul niat. Teman-teman, apakah ada yang tahu definisi atau secara bahasa apa itu niat? Niat secara bahasa yaitu menyengaja atau bermaksud, yang dimana bermaksud adalah ketika teman-teman melakukan sesuatu dengan maksud tertentu, berarti yang ada di dalam hati ketika kita bermaksud itulah dinamakan niat. Karena niat itu adanya di dalam hati, maka ketika melafalkan sebuah niat, walaupun ucapannya berseberangan dengan niat tersebut, maka pada dasarnya tolak ukurnya yang dilihat adalah niat yang ada di dalam hati, bukan ucapannya. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa niat begitu penting untuk mengerjakan sesuatu perbuatan? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pada hadis yang tadi saya sampaikan, ternyata niat memiliki hubungan yang erat dengan sebuah perbuatan. Maksudnya, setiap niat atau sesuatu yang kita niatkan itu berfungsi serta berhubungan terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Sebagai contohnya, ketika kita melakukan sholat dengan niat untuk dilihat orang lain, walaupun sholat itu adalah hal yang baik, namun ketika kita niatkan untuk agar dilirik oleh orang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat itu. Mengapa tidak menerima? Karena yang kita lakukan adalah untuk dilihatkan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak memberikan pahala dalam sholat tersebut. Selain itu, apapun yang kita peroleh dari perbuatan atau amalan yang sudah kita kerjakan itu tergantung dari niatnya. Misalnya kita melakukan rutinitas yang biasa kita lakukan, yang begitu sederhana itu makan dan minum. Ketika kita melakukannya karena niat karena Allah, maka kita juga dapat memperoleh sebuah pahala dari niat tersebut dalam rutinitas kita sehari-hari. Sebaliknya, jika misalnya kita tidak meniatkan makan dan minum itu karena Allah, berarti kita hanya akan mendapatkan sebuah kekenyangan serta menghilangkan dahaga saja. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya sesuatu yang kita niatkan atau kita kerjakan, baik itu aktivitas ibadah ataupun yang bukan ibadah, kalau dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebuah pahala untuk kita semua. Baik teman-temanku sekalian, begitulah ceramah atau pidato singkat yang telah saya sampaikan. Jika misalnya ada banyak kesalahan atau banyak kurangnya, saya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia, kadang masih banyak lupa, salah ataupun kurangnya. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.